Alhamdulillahilladzi ja'alal hubba nuran fi dhulumat wa sirran yajma'ul arwaha fi a'maqil hayat. Nahmaduhu hamdan yamla'us samawat Ya wa Allah, yablughul arda wa ma fiha min kainat. Wa nashkuruhu syukran yafidhu 'alal jinani wal jihad. Masya Allah, Wa asyhadu an la ilaha illallahu rabbul arsyil karim wa munzilul wahyil hakim wa ghafirudz dzambil azim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالمحبة دليلا Masya Allah. وبالرحمة سبيلا فصلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه الذين يعلموننا حبا جما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Selamat malam teman-teman dan selamat malam juga buat Buya Husen. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Sehat Buya. ya, semoga semua sehat ya. Di Cirebon sedang hujan ya Buya? Tadi siang, Tadi sih. Oh, ya sekarang sudah bagus ya. oke ya. Semoga teman-teman yang hadir di Zoom juga sehat ya. Ini Ya, kebetulan di Jakarta beberapa hari apa? ini kalau sore sering hujan Buya. Masya Allah ya, Jadi Alhamdulillah ya. ya, cuacanya kurang mendukung. Teman-teman Oh, di kantor ini kebetulan juga banyak yang eh, sakit gara-gara cuacanya kurang mendukung ini, Bu ya. Masya Allah ya. Ya, eh, baik teman-teman, malam ini kita akan membahas buku terbaru Buya Ya, yang diterbitkan oleh Rene Islam berjudul Cinta Tak Pernah Mati di ya. Tarumi. Panduan meraih cinta sejati dan romansa kisah para sufi. Jadi buku ini sebetulnya merupakan catatan perjalanan atau travel writing, perjalanan yang semula rihlah ilmiah begitu Bu ya, di ke Turki yang kemudian berubah menjadi rihlah mahabbah gitu ya Bu ya. Mengunjungi makam Maulana Jalaluddin Rumi dan juga gurunya Syams Tabrizi dan juga ulama-ulama lainnya dan termasuk Syekh Al-Qunawi Bu ya, sahabatnya Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi membaca buku ini rasanya seperti membaca novel karena kita akan apa melihat bagaimana Buya menuliskan kalimat-kalimat yang begitu indah. Masya Allah, Alhamdulillah. Pengalaman beliau ini kurang lebih genap 10 tahun yang lalu Buya ya perjalanannya ya. Ya, Iya, 2014 ya. 2014 ya Buya. 2014. Ya, dan di sini juga Buya banyak mengutip eh, syair-syair yang relevan, syair-syair Rumi dan juga dari buku-buku lainnya begitu. Ya, Nah, Em, ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Buya langsung terkait buku ini, apa secara garis besar isi buku ini dan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Buya Hussein dalam buku ini dan pelajaran apa saja yang bisa kita petik Masya dari Allah. buku ini, begitu ya. Tapi teman-teman sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Buya, saya jelaskan dulu sedikit nanti akan ada pemaparan dari Buya sekitar Berapa menit? 30 menit begitu ya. Ya, boleh. 30 menit dari Buya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab begitu. Tapi sebelumnya saya ingatkan teman-teman ini nanti jangan lupa diperhatikan, disimak baik-baik penjelasan Buya. Ya. Nanti silahkan di-share insight dari pengajian ini ke story atau di feed Instagram. Nanti eh, untuk pemenang yang beruntung, insight Wow. baik akan mendapatkan dua buku Cinta Tak Pernah Mati di Ketarumi ini, begitu ya. Nanti kriterianya harus follow akun Instagram Buku Rini Islam dan di postingan itu nanti di tag atau mention akun Instagram Buku Rini Islam dan juga @Husain553.
akunnya Buya di Reel, Feed atau Story Instagram begitu ya. Nanti juga untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman bisa men-screenshot webinar ini lalu dikirim di link yang akan dikirim oleh admin nanti di grup grup WA ya. Kemudian juga sekarang bukunya Buya ini masih periode pre-order ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan dua bundling, dua paket. Paket pertama berisi buku ini ya, senilai 49.000 yang semula 60.000, dan juga ada paket dua buku ini Cinta Tak Pernah Mati di Kota Rumi dan juga Majelis Sab'ah yang diterbitkan oleh Turas Pustaka. Itu bisa teman-teman dapatkan di harga 110.000 yang semula 135.000. Jadi segera check out mumpung masih periode pre-order. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan bersama penjelasan materi dari Buya. Buya sudah siap, Ye? Siap, siap, silakan. Ye, Oke. waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo, Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini eh, seperti anugerah datang kepada saya tiba-tiba. Eh, Mungkin tidak ada malam seindah ini. karena karena buku ini ternyata bisa terbit dan saya merasa bahagia ada yang mau menerbitkan. Lama sebetulnya. Dan saya membaca di postingannya di IG itu, waduh, luar biasa. Tidak, saya tidak pernah menduga mendapatkan sambutan yang demikian berebut. Berebut. Ada di mana itu sampai 32.000. Apa saya nggak ngerti juga. Masya Allah, baru saya bilang. Aneh juga ya. Ini padahal ini saya bilang puncak pengetahuan. Cinta itu adalah puncak pengetahuan. Bahkan penyatuan dua tubuh yang kontra menjadi satu itu adalah puncak pengetahuan. Api bertemu air. Gitu ya. Insya Allah. Oke. Nah, teman-teman, oke deh. Saya ingin bercerita saja. Ah, eh, Judulnya dulu itu sebetulnya bukan Cinta Tak Pernah Mati di Kota Rumi, yang sangat indah sebetulnya ini. Dulunya saya mengajukan judulnya eh, Petualangan Menyusuri Jalan Cinta. Gitu loh. Tapi oleh Rene dibuat begitu. Ya oke aja saya bilang. Apa yang menjadi baik menurut publik, menurut penerbit, ya silahkan nggak apa-apa. Yang penting esensi, ya esensinya itu. Oh, oke, saya ingin bercerita terlebih dahulu mengapa saya menulis ini. Sesungguhnya saya hadir di dalam hallnya, hall ke-800 Maulana Jalaluddin Rumi di Taman Ismail Marzuki pada tahun 2007. Di situ para sastrawan nasional ya, Nusantara hadir menyambut ulang tahun ke-800 kelahiran Maulana Jalaluddin Rumi. Dan ini bukan hanya di Indonesia, halnya Rumi, tetapi juga di dunia. Bahkan konon PBB menyelenggarakan ini. Masya Allah. Ya, saya hadir di sana. Dan ya di tim juga saya pernah membaca puisi di sana ya. Pernah bertemu dengan Rendra, eh, diajak ke rumahnya berdiskusi dengan Rendra almarhum. Baik, uh,
Saya bilang bahwa di dunia ini tidak ada tokoh besar kaum muslim yang orang Islam yang haulnya justru diperingati oleh dunia. Ini saya betapa saya harus mengagumi. Ada apa? Bagaimana bisa? Oke, jadi itu sejak saat itu saya merindukan Rumi. Saya merindukan Rumi. Kapan saya bisa bertemu Maulana Jalaluddin Rumi di tempat peristirahatannya? Oke, itu mimpi. Nanti akan ada banyak ya. Ketika mimpi ada di dalam diri kita, itulah yang akan terjadi. Mungkin, tapi saya mengalami itu. Betapa kerinduan yang mencekam terus-menerus itu telah menuntun saya untuk kemudian ditunjukkan untuk bisa ke sana. Saya terus terang aja, eh, bukan untuk menyombongkan diri saya, tetapi saya berbahagia karena saya diundang di Istanbul untuk sebuah seminar internasional terbatas. Dan itu yang terakhir. Sebetulnya itu yang ketiga. Yang pertama di Ankara sendiri untuk belajar eh, apa kesehatan reproduksi, bukan? Terus datang lagi untuk seminar dan yang ketiga juga daftar lagi. Nah, sebetulnya sejak awal saya ingin ke sana, tetapi tidak ada orang yang bisa menemani saya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Yang datang ke sana seminar sendiri juga saya harus didampingi oleh seorang penerjemah yang mengerti tentang perspektif saya sendiri, tentang apostasi, ya, tentang apostasi, kemurtadan juga, dan kekerasan atas nama agama. Oke, di tepi Laut Marmara, oke, wah yang indah. Di situ ada Selat Bosporus yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Saya kadang-kadang bercanda-canda. Saya pernah sarapan di Eropa, makan siang di Asia. Haha, kemana orang tidak percaya. Tapi saya bilang, saya makan pagi. Sarapannya betul-betul di Eropa, di Istanbul itu. Kemudian di Ankara, kemudian melalui Selat Bosporus. Di sana saya makan siang, termasuk Asia. Yang membelah antara dunia Eropa dan dunia Asia di sana. Oke. Itu sekedar cerita saja. Nah, pada hari ketiga saya bersama teman-teman yang ikut itu berkunjung. Ya, sekarang teman saya yang menemani saya itu menjadi rektor UIN Yogyakarta. Uh, Tempat ya, Prof. uh, Edi itu ya. oh ya, Iya. ada ini. Ya, itu. Masya Allah, kenal sekali pengabat. Saya yang bicara. Ah, kenal sekali dengan tokoh-tokoh nasional, internasional. Dari Amerika, dari Persia, dari Mesir, dari eh, Pakistan, dari Bangladesh, Malaysia, dan sebagainya di sana ya. Oke, teman-teman sekalian begitu. Nah, singkat saja, pada hari terakhir Pak Mas siapa Zuhaidi itu pulang, penerjemah saya pulang. Saya kepengen sekali menuju ke Konya, tempat eh, apa namanya persinggahan Rumi di sana. Akhirnya saya nekat sendirian. Masya Allah. Ada teman-teman apa Indonesia yang belajar di sana melepaskan saya di sebuah terminal yang menuju ke Konya itu. Saya naik bis malam di sana sampai turun di apa namanya terminal. Aduh, saya bilang sambil menunggu karena memang ada kontak dulu kalau saya nanti ada yang menjemput di Konya itu. Tiba-tiba pagi-pagi 10 jam lamanya saya nunggu di terminal tidak ada. Saya menulis
mencari wajah Indonesia. Tidak ada wajah Indonesia. Cemas sekali. HP tidak jalan. Harus dicas dulu di sana. Saya bolak-balik di sana, tetapi kemudian bertemu. Alhamdulillah, luar biasa. Saya istirahat sebentar dari sana. Oke. Begitulah teman-teman sekalian perjalanan saya. eh, yang tadi saya katakan, apa yang ada dalam pikiran saya, pikiran seseorang begitu concern dan komitmen itu akan terwujud dengan sendiri. Oke, nah teman-teman sekalian, saya kemudian eh, menuju ke eh, apa diantar oleh teman mahasiswa sana menuju ke eh, Museum Maulana Jalaluddin Rumi. Masya Allah, megah indah sekali. Ya, luar biasa Maulana. Bayangan saya seperti di tempat-tempat peristirahatan para tokoh besar, para waliullah dan sebagainya itu diribang dengan apa namanya besi seperti pernah saya di Kairo misalnya di Masjid Al-Imam, Masjid Hussein misalnya, Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah, terus kemudian banyak sekali itu dikeripiki. Tapi Maulana Rumi tidak, dia ada di atas. Wah, dikerubung dengan kain yang emas, kain emas sebagainya. Saya menangis betul, Insya Allah. Oh, oke. Itu sekedar perjalanan saja ya. Eh, Setelah itu nanti saya ngomong kemudian saya diantar ke Bukit Aladin. Setelah itu saya masuk ke Bukit Aladin. Di atas bukit itu Bukit Aladin di atas Museum Maulana Jalaluddin Rumi itu. Nah di sana teman saya itu eh, memberikan sebuah 5 jilid buku ini Mas Nawi, Mas Nawi itu satu ya, dua, tiga, empat, lima. Di atas bukit itu, di atas bukit Aladin. Kalau kalian mendengar Aladin yang bisa sulap lampunya itu, ternyata ada di sana, ada di sana. Eh, Dulu ada istananya, buat di sana itu istana. Oke, ah, saya di sana membaca sebuah eh, pendahuluan, pendahuluan itu, masya Allah, di atas ya apa ya? Saya menulis ya di situ itu mana sebentar Asnawinya itu. Coba lihat saya baca anunya aja. Untung saja ya, karena sebetulnya Mas Nawi itu ditulis dalam bahasa Persia. Inilah buku yang paling terkenal di dunia. Orang-orang di dunia, bahkan siapa namanya, Jami, seorang sufi penyair Persia terkemuka, menyebut Mas Nawi sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia. Masya Allah. Sebagian lagi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia. Dan ini yang paling dikenal di dunia Barat. Paling dikenal, dikagumi di dunia Barat. Yang non-Muslim itu. Karena kata-katanya yang sangat puitis, mendalam, menukik ke ujung uh, akar persoalan. Oke, saya membaca membaca sedikit saja dari Mas Nawi ini. Diterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Sebetulnya alhamdulillah karena apa namanya diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Dr. Ibrahim Ad-Dasuki Shatta gitu. Oke, di, diterbitkan di Konya, ada Konya itu. Puisinya begini. Istami' ila hadzal nay ya'khudhu fi syikayati wa mil furuqati yumdi fil hikayah. Kullu man yabqa ba'idan an usulihi la yazalu yarumu ayyama wisalihi. Ini menarik sekali. Dengarlah nyanyian pilu seruling bambu yang mendesahkan rindu karena terpisah jauh dari rumpun bambu. Setiap orang yang hidup
jauh dari kampung halamannya, akan merindukan saat-saat masih berkumpul bersama keluarganya. Nada-nada sendu selalu menyanyikan dalam setiap perjumpaan. Aku hadir bersama mereka yang riang dan mereka yang berduka. Waduh, susah ya. Ini bagaimana nih? Rindu kepada siapa nih? Rindu kepada siapa? Ada orang yang menafsirkan ini rindu kepada gurunya yang telah mendidik selama 40 hari di ruang tersembunyi di dalam rumah, mengajari Rumi tentang cinta. Nah, kemungkinan istami'lanai oleh sebagian penafsir atau yang memahami teks ini konon adalah rindu Rumi kepada gurunya Syekh Syamsi Tabrizi itu. Syekh Syamsi Tabrizi. Tapi ada lagi itu ada rindu tentang ketika jauh dari Tuhan, katanya begitu. Tapi saya kira ini bicara tentang uh, Rumi ditinggalkan oleh gurunya Syekh Syamsi Tabrizi. Oke, teman-teman semua begitu ya. Jadi saya di situ. Dan satu lagi, di atas bukit itu, uh, kalau saya tidak salah nih ya, saya tidak salah ingat itu diberikan buku lain, namanya Qawaidul Ishqil Arba'. Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Isinya adalah kaidah-kaidah cinta yang diajarkan oleh Syekh Syamsi Tabrizi kepada Maulana Jalaluddin Rumi. Wah, selama 40 hari. Selama 40 hari keduanya tidak pernah keluar dari kamar itu untuk mengaji saja. Berdua saja. Uh, ada kecurigaan-kecurigaan orang yang punya persepsi yang lain itu berduaan laki-laki dengan laki-laki katanya. Gimana tuh katanya. Tapi saya tidak sama sekali tidak begitu karena ruang itu adalah ruang apa namanya semacam apa mengajarkan tentang cinta kepada Tuhan, cinta pada kemanusiaan. Begitu. Nanti akan ada akibatnya ya ketika berdua saja sampai semua tugas-tugas Maulana Jalaluddin Rumi yang semula sebagai ahli fikih, tukang ceramah yang dihadiri ribuan orang itu ditinggalkan oleh Maulana Rumi hanya karena mendapatkan pengetahuan spiritual. Kalau saya menyebutnya adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Neoplatonism. Hampir sama dengan ajaran-ajaran Plotinus atau yang kemudian muncul kan Neoplatonisme, tapi mengambil Platon sebagai rujukan utamanya. Oke, begitu ya. Saya mendapatkan itu Qawaidul Ishqil Arba'un. Kemudian ya saya mencarikan buku-buku lain dari Maulana Jalaluddin Rumi. Ada yang disebut dengan Kitabu Fihi Ma Fihi. Fihi Ma Fihi. Ahadits Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Syair Sufi Al-Akbar. Allah Rabbi, Masya Allah. Tapi ini adalah, kalau Fihi Ma Fihi, itu adalah sesudah Maulana Jalaluddin membuat pengetahuan tasawuf itu, tasawuf falsafi itu dari Syekh Syamsi Tabrizi. Oke? Sekedar aja. Oke. Singkatnya, saya turun, kemudian saya minta kepada teman untuk mengantarkan saya ke kuburan Syekh Syamsi Tabrizi. Dekat sekali, jalan kaki saja. Minum cai dulu, teh itu cai, itu minum di sana di atas bukit. Di atas bukit saya minum begitu. Nah, teman-teman sekalian, Syekh Syamsi Tabrizi ini seorang zahid besar, darwish. Bahasa di sana dikenal sebagai darwish. Yang aneh
nyeleneh, semacam kayak sedikit orang gila, seperti orang gila, pakainya compang-camping, tidak ingin dikenal sama sekali. Kunjungannya ke tempat-tempat kafe-kafe, dan ada yang menarik sekali ya ketika Syekh Syamsi Tabrizi ini datang ke Konya. Sebetulnya sudah rindu sekali ingin bertemu, kata Syekh Syamsi Tabrizi itu. Dianggap gila juga oleh orang tuanya itu. Tapi dia mengatakan begini, saya hatiku bagaikan eh, apa namanya tuh, eh, kolam yang kalau tidak dialirkan akan menjadi berbau. Saya harus mencari saluran dari kolam yang khawatir akan bau dan hitam dan tak ada berbau. Nah, dari situ mimpinya saya harus menemui seseorang untuk menyalurkan apa yang ada dalam pikiran saya yang bagaikan kolam itu. Kolam yang dalam, luas, bening tadinya. Tapi kalau dibiarkan, tidak disalurkan, ini akan menjadi berbau busuk. Dan karena itu dia mencari. Teman-teman sekalian, akhirnya jalan kaki aja. Jalan kaki. Seperti orang gila itu, compang-camping. Dia tidak ingin dikenal oleh siapapun. Nah, ketika sampai di Konya, ya, di Konya itu, ya dari Persia juga sih tadinya itu jalan kakinya Persia. Itu dia menginap di sebuah penginapan, mengaku dia seakan-akan orang kaya, sehingga padahal di tempatnya tidak ada kasur, tidak ada apa-apa. Cuma ketika dia keluar, dia membawa kunci besar. Kunci besar itu dianggap nantinya oleh masyarakat dianggap, oh orang kaya ini. Padahal dia tidak. Oke, banyak sekali ya. Ada banyak sekali keliling di sana mencari Rumi. Dan ketika sampai di suatu tempat di masjid, dia melihat rombongan manusia begitu banyak, ribuan orang. Di tempat itu ada seorang di atas kendaraan kudanya, itu indah. Ya, Syamsi itu, Syekh Syamsi Tabrizi itu kagum terhadap orang itu. Terus dihentikanlah itu. Nah, gitu ya. Sampai turun ternyata dialah yang dicari-cari itu. Maka Rumi dibawa Maulana apa Syekh Syamsi Tabrizi dibawa ke rumah Rumi, kemudian di dalam kamar dan sebagainya. Oke, cerita tentang latar belakangnya ya, itu tentang latar belakang Syekh Syamsi Tabrizi saja. Menarik sekali dan konon karena Rumi sampai meninggalkan keluarganya, tempat tinggalnya, apa namanya itu, tempat pengajiannya. Banyak sekali orang yang cemburu, termasuk anak-anaknya sendiri. Di antara anaknya ada yang sangat cemburu karena tidak seakan-akan tidak diperhatikan, diabaikan oleh Maulana. Rumi sendiri begitu mencintai Syekh Samdi Tabrizi. Sampai katanya disuruh keluar, kemudian diculik, kemudian tidak kembali. Rumi menangis betul. Nah, sampai di mungkin di Irak ya, di Irak. Kemudian dicari, berhari-hari Rumi mencarinya di sana, cari sambil menangis. Pada akhirnya pulang ketemu dan kembali lagi untuk waktu sementara saja. Tapi kemudian beberapa hari kemudian juga diculik oleh keluarganya dan tidak diketahui di mana dia akhirnya konon mati. Di tempat itu saya sangat di tempat kuburan Maulana Syekh Sami Tabrizi itu kecil sekali di atas. Saya bilang masa ya ini gurunya Maulana Rumi. Kenapa lebih kecil daripada gurunya Maulana Rumi sendiri? Konon itu adalah hanya jejak saja. Ada tempatnya Syekh Sami Tabrizi, di tempat yang lain ada apa namanya itu patungnya yang besar sekali di tempat lain. Oke, teman-teman sekalian. Baik,
itulah kemudian dari situ saya mengunjungi Syekh Sadruddin Qunawi. Sadruddin Qunawi. Ini anak tiri dari Ibnu Arabi, Asy-Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ketika datang ke sana. Nah, kalau saya ingin sebutkan bahwa Syekh Sadruddin Qunawi adalah yang mempopulerkan gagasan Maulana Syekh Asy-Syekhul Akbar Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Uh, uh, Wahdatul wujud adalah puncak dari sebuah proses dari hilang, hilang dan menyatu. Ya gitu. Setelah itu kemudian menjadi seluruhnya yang ada adalah Tuhan. Kita tidak ada. Alam semesta ini tidak ada. Tajalli. Tuhan tajalli. Uh, uh, saya lupa istilah-istilah yang itu betul-betul. Masya Allah, saya menemukan sekali cara pandang keagamaan dari apa ya, Platon, kemudian Aristoteles, kemudian digabungkan oleh Plotinus menjadi uh, apa, Neoplatonisme, uh, Neoplatonisme, dan itu kemudian menyebarkan di dunia Islam, akhirnya melahirkan banyak sekali dua aliran yang tadinya tidak dikenal di dunia Islam, filsafat rasional seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tapi satu itu mengikuti pola berpikir kecenderungan pada Aristoteles, sedangkan yang satu lagi Al-Hallaj misalnya, Ibnu Arabi, kemudian ya banyak sekali lah itu mengikuti cara berpikir Plato. Itu dibawa oleh Plotinus dari Iskandaria, kemudian ke wilayah Ardul Anbiya. Ardul Anbiya adalah wilayah di Syam. Syam itu meliputi sekarang Syria, Damaskus, kemudian Yordania, kemudian Palestina, dan Lebanon. Ini semua nabi-nabi hadir. Hampir semua ya, hanya beberapa saja. Nabi Soleh atau Nabi siapa, hanya 3 atau 4 yang tidak dilahirkan di wilayah itu, tetapi di dunia Arab. Masya Allah. Disitulah saya bilang pertemuan. Di situ uh, sebetulnya tadinya antara Maulana Jalaluddin Rumi dengan Syekh Sadruddin Qunawi itu saingan lah. Tetapi ketika kemudian berkunjung ke sana, bertemulah keduanya itu. Masya Allah, saya bilang luar biasa, saling menghormati, saling tawadhu, kedua itu. Tidak mau, rendah hati. Jadi imam siapa? Anda saja. Enggak, Anda saja. Enggak, kalau begitu kita lempar aja sajadahnya ini. Biar kita bareng-bareng aja, orang lain aja, dan sebagainya. Tapi akhirnya sih di salah satu aja. Eh, Oke, teman-teman sekalian, disitulah saya bilang saya sudah menemukan 3 tokoh besar yang menjadi acuan dunia dalam perspektif tasawuf falsafi itu. Nah, tasawuf falsafi itu sesungguhnya adalah uh, apa? uh, Puncak pengetahuan yang basisnya adalah cinta, cinta, cinta. Nah, saya membaca sebuah puisi-puisinya, uh, katanya ini, uh, anil hubbi sadarna wa tahta dhilalil hubbi masyayna
Wa min ajlil hubbi raja'na. Masya Allah. Kita lahir dari cinta. Dan di bawah payung cinta kita berjalan menapaki bumi manusia ini. Dan demi cinta kita pulang. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Puncaknya ke sana. Anil hubbi sadarna. Wa tahta dhilalil hubbi masyayna. Amin ajlil hubbi raja'na. Masya Allah, saya menangis sekali. Saya menemukan sebuah puisi di Abdurrahman, uh, filosof eksistensialisme. Abdurrahman Badawi, seorang filosof Arab, seorang filosof eksistensialis, namanya tadi Abdurrahman Badawi. Dia mengatakan di dalam buku Siratu Hayati, perjalanan hidupku. Dia mengatakan, bisadfah atayna ila hadzal alam. Wa bisadfah saughadiru hadzal alam. Lalu saya menangis pedih. Tanpa kehendak kita ada. Dan tanpa kehendak kita pula, kita akan meninggalkan dunia ini. Bisadfah atayna ila hadzal alam. Tanpa, saya menerjemahkannya adalah tanpa kehendak kita datang ke dunia ini. Dan tanpa kehendak kita pula, kita akan meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Segera saya mengingat sebuah hadis qudsi itu. Kuntukan kanzan makhfiyan. Fa'ahbabtu an a'rafa. Fakhalaqtul khalqa. Fabi arafuni. Insya Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Kuntu kanzan makhfiyan. Tuhan yang mengatakan begini ya. Tapi tidak ada dalam Al-Quran ya. Terserah Anda deh. Saya sih ya diperdebatkan bagi orang tekstualis sih. Saya dianggap salah gitu ya. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kekayaan yang tersembunyi. Kanzan. Perhiasan. Pokoknya yang berharga lah. Ahbabtu an u'rafa. Aku cinta untuk dikenal. Agak susah ya kalau diterjemahkan aku cinta untuk dikenal. Aku ingin dikenal. Yang paling mudah. Tetapi intinya ahbabtu. Fabi arafuni. Fa khalaqtul khalq. Lalu aku ciptakan makhluk. Fabi arafuni. Berkat aku, mereka mengenal aku. Ini teman-teman sekalian, ini luar biasa. Kita ini sesungguhnya ada karena diadakan. Karena cinta Tuhan. Dan kita akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin memanggilnya kembali. Allah Rabbi. Dan kita tidak tahu kapan, di mana akan dipanggil pulang. Menarik sekali. Coba ya dalam Al-Quran itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setiap orang meninggal diingatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i, ulanglah. Ulang. Ila rabbiki. Kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Wadkhuli, fi ibadi. Wadkhuli jannati. Nah begitu teman-teman sekalian ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang ada di dalam karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi itu hasil pertemuan antara
Uh, tokoh-tokoh besar melakukan dialektika, melakukan mengaji bersama, sampai pada sebuah puncak pencarian Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Biasanya saya kalau bicara umum ya, kemarin di mana ya? Saya di Masjid Istiqlal ya, di Pasca Sarjana. Bicara tentang tingkat pengetahuan manusia, bagaikan piramida, di bawah begitu besar, kemudian di tengah, kemudian di puncak, dan di atas puncak itu ada lagi. Saya menggambarkannya begitu, paling besar di bawah, luas, kemudian di atas, di atasnya tengah, dan sedikit kecil, di atasnya lagi kecil, sedikit, tapi di atas ini ada lagi. Ini adalah gambaran tentang cara berpikir manusia mencari Tuhan. Tingkatan-tingkatan manusia mencari Tuhan. Semua merindukan Tuhan. Tetapi cara yang digunakan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Kalau di bawah, luas, besar, itu adalah orang awam. Orang awam itu mayoritas besar di dunia ini adalah awam. Dan besar muslimnya. Pencarian Tuhannya berdasarkan produk pemikiran orang. Yang saya sebut adalah fikih. Pokoknya hukumnya ini, pokoknya hukumnya ini. Tidak ingin berpikir dari mana. Yang penting itu kata ulama. Kata ulama. Taklid. Ikut-ikut saja. Itu mayoritas besar masyarakat. Masyarakat. Pengetahuannya diperoleh berdasarkan kadang-kadang indoktrinasi. Pokoknya harus begitu. Pasti Tuhan. Benar. Baik. Oke. Di atas itu ada di tengah-tengah itu adalah tingkatan intelektual yang menggunakan akal, akal intelektual. Dia akan mencari kenapa keputusannya begitu. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Kenapa Nabi mengatakan begitu? Jadi selalu yang akan dicari adalah logika adanya sesuatu. Nah, intelektual. Dan biasanya kelompok filosof di atas pemikir itu adalah apa namanya? Ya, filosof lah, filosof ya. Tetapi filosof menggunakan akal intelektual, di atas itu ada kecil sekali. Itu yang hanya bisa memahaminya adalah dengan rasa, zauk. Dan ini adalah kaum sufi. Kebenaran adalah pada pengalaman, bukan pada logika. Pengalaman adalah otentik. Pengalaman itu otentik, tidak bisa dinafikan sama sekali. Eh, Sepertinya Buya terkendala sinyal ya. Ini tiba-tiba keluar dari Zoom. Jadi kita nantikan dulu eh, beliau untuk bergabung kembali. Ah, Teman-teman sambil menunggu Buya, bisa disiapkan ya pertanyaan terbaiknya. Eh, Bisa disampaikan melalui kolom chat atau nanti bisa langsung raise hand. Di kolom komentar juga kolom chat ya sudah kami kirimkan juga link pembelian untuk buku terbaru Buya ini, Cinta Tak Pernah Mati di Kota Rumi, dan juga teman-teman bisa melengkapi bacaan tentang Rumi. Nggak lengkap kalau baca buku Buya ini tanpa baca buku tentang Ruminya. Bisa di check out juga di situ buku Majelis Sabah. Dan Buya sudah bergabung kembali, ya, Buya? Iya, ini anu dari apa laptopnya mati. Oke Oh, dari sini. iya. Iya, saya nggak tahu kenapa mati ya.
Oke, ntar, bentar lagi. Tapi boleh lanjutkan ya, Oke. sampai melalui ini aja. Oh, baterainya. Nanti dulu, nanti nampaknya itu baterainya ya. Oke, teman-teman sekalian, ntar saya lanjutkan anu lagi. Bentar, ya. Lewat anu aja. Ah, meeting, ntar. 93 66 01 95 22. Hmm, 25 5 29 20. Ngapunten Bu ya, kalau memang berhalangan di laptopnya bisa via HP saja, tidak masalah Bu ya. Oh iya ya, sudah. Oh Oke gitu. ya. Eh, Sudah sudah ya? ya? Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Oke, dilanjutkan. Eh, tadi sampai di mana ya? Eh, s- Sampai di oh ya, tentang bagaimana kemudian saya ingin menggambarkan Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Syekh Syamsi Tabrizi, dan Sodin Kunawi sampai pada puncak pengetahuan. Nah, nanti bagaimana cara pandang mereka terhadap kehidupan ini. Saya tadi sampai kepada bagaikan pikiran orang bagaikan piramida yang di atas itu adalah Rauk. Rauk itu hanyalah mereka mereka yang eh, memahami segalanya berdasarkan pengalaman hidup dan melihat realitas-realitas kehidupan ciptaan Tuhan ini. Oke, nah disitulah saya kira Maulana Rumi. Tetapi saya kira ada lebih puncak lagi. Di atas puncak piramida itu. Ada di atas puncak piramida. Dan itu dia, mereka kemudian melanjutkan ingin menyatu dengan Tuhan. Oke? No, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya kira begini. Saya hanya ingin menyampaikan saja beberapa puisi yang kemudian diikuti oleh tiga tokoh besar itu. Ya, sehafal yang saya bisa sampaikannya. Saya ada tiga, paling tidak selalu menghafal dua puisi. Bukan dari Ruminya ya, nanti dari Rumi ada lagi sendiri. Dari Al-Hallaj misalnya. Uh, Al-Hallaj mengatakan, tafakkartu fil adyani jidda tahaqquqin. Fa'alfaituha aslan lahu syu'aban jamma. Fala tatluban lil mar'i dinan. Fa'innahu yasuddu anil aslil wasiq. Fa'innama yutalibu aslun. Yu'abbiru indahu. Jami'ul ma'ali wal ma'ani fayafham. Aduh, saya sudah menulis ini di mengaji pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan itu. Aku telah memikirkan begitu panjang, merenung begitu panjang tentang agama-agama. Tafakkartu fi ajari jiddat tahaqquqin. Fa'alfaituha aslan, maka aku temukan akar yang mempunyai bermacam cabang. Lahu syu'aban jam. Fala tatruban lil mar'i dinan. Fa'innahu, jangan mencari akar, mana namanya itu, dinan fa'innahu jangan mencari cabang dari akar-akar itu. Tapi carilah akar. Kau akan melihat keindahan dan kemegahan semesta itu. Jami'ul ma'ali wal ma'ani fayafham.
lihatlah alam semesta ini. Nah, kau akan menemukan akar bahwa alam semesta ini begitu indah, begitu luar biasa. Pasti ada sesuatu yang mengadakan, menciptakan, dan semua yang ada untuk selain dirinya sendiri. Bahasa kita rahmatan lil alamin itu kasih, kasih itu. Nah, teman-teman sekalian, itu yang satu ya, hampir sama. Eh, Ibnu Arabi, Ibnu Arabi membuat suatu puisi yang sangat indah juga. Laqad kuntu qabla al-yaumi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin famar'a li ghazlanin wa dairun li ruhbani. Abaitun li awthanin wa ka'batu ta'ifi wa alwahu tauratin wa mushafu qur'ani. Adinu bidinil hubbi aina tawajjahat rukaibuhu fal hubbu dini wa imani. Insyaallah. Sebelum ini kata Ibnu Arabi, aku menolak orang lain hanya karena berbeda keyakinan, berbeda tradisi, berbeda identitas. Tetapi saya telah tiba-tiba saya menemukan hatiku laqad suara qalbi qabilan kulla suratin. Aku menerima semua realitas. Amar Ali Ghazali ada tak padang rumput bagi rusa-rusa yang menunjukkan alam. Wabaitun li ausanin ada rumah-rumah berhala. Wa Ka'batu Ta'ifi Ka'bah bagi orang-orang yang keliling, yang taat. Wal wahu Tauratin ada lembaran-lembaran Taurat. Mushafu Qur'anin dan mushaf lembaran-lembaran Al-Quran. Akhirnya Ibnu Arabi mengatakan, adinu bidinil hubbi. Aku beragama dengan agama cinta. Adinu bidinil hubbi. Aina tawajjahat ibuhu. Di mana dia bergerak. Cinta itu di mana dia ada. Disitulah aku ada. Disitulah aku ada. Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Dua tokoh besar yang kemudian diikuti oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Berdasarkan dia setelah belajar tekun berdua saja dengan Syekh Syamsi Tabrizi. Dan kemudian belajar juga berdiskusi dengan Syekh Sadruddin Al-Qunawi. Menghasilkan banyak sekali. Ini ada rubaiyat Maulana Jalaluddin Rumi. Ada Ngaku ya, 5 menit lagi dia biar. Masya Allah. Aduh, Mukhtarat min Diwan Syamsi Tabrizi. Aduh, ya asik ya. Ada lagi ini nih, Majalis Sab'ah. Majalis Sab'ah. Aduh, aduh. Ada lagi. Ya, tadi itu. Nah, ini. Saya membaca min balagh ila qonnya. Aduh, asik sekali lah. Ada teman-teman sekalian. Akhirnya saya karena ini terbatasi waktu ya, saya ingin menyampaikan puisi atau quotes Maulana Rumi yang menurut saya sangat indah dan ya tidak terlalu panjang lah. Kalau panjang ini dibaca aja di buku ini ya. Puisi-puisi. Ya, satu. Begini. Ahibba kulla insanin hatta takuna daiman bainal wardi warriyad. Cintailah semua orang sehingga kau selamanya akan berada di antara di antara bunga-bunga mawar dan taman-taman surga. Cintailah semua orang. Kelak niscaya kau akan berada di antara bunga mawar dan taman-taman surgawi. Satu. Oke? Ini yang saya akan membuat orang dia
Nanti saya belum bicara tentang Robi'ah ya dengan Laila Majnun juga ya di dalam buku ini sebetulnya saya bicara tentang Laila Majnun dan kemudian Robi'ah Al-Adawiyah. Sama baik Robi'ah Al-Adawiyah maupun Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan al-hubbu la yaqbalul ishtirak fala yasihhu ay yuhibbal muhibbu itsnaini aslan li'annal qalba la yasa'uhuma. Cinta tidak menerima diduakan. Seorang pecinta sama sekali tidak bisa mencintai dua orang. Dua yang dicintai. Karena hati tidak bisa memuat dua cinta. Rabi'ah juga begitu. Uhibbuka hubbai, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Tapi keduanya sama. Ingin melihat, ingin menyebut namanya, dan ingin melihat wajahnya. Itu satu sebetulnya sih. Begitu ya. Uh, saya kira itu yang sedikit saya bisa uh, apa namanya bicara tentang Maulana Jalaluddin Rumi dan beberapa uh, apa apa namanya itu beberapa puisi-puisi dari Maulana Jalaluddin Rumi dan sufi-sufi yang lain bisa. Nah, teman-teman sekalian, saya ketika Gus Dur wafat, saya membacakan puisi ini. Puisi Rumi sebetulnya ketika pulang. Ketika Rumi pulang. Menarik sekali. Ya man anta fi... Nah ini, malah. Fa'in madatil ayyamu faqul laha idhabi walau khawfun. Walitabqa anta ya man la masira lahu. Oh, jangan menangisi aku, kata Maulana Rumi. Aku tidak pulang. Aku tidak mati. Aku pulang. Menjumpai kekasih. Itu. Dan para pengikutnya, saya kemudian mengikuti juga untuk ketika Gus Dur wafat, saya membacakan puisi yang orang-orang terhadap kematian Rumi itu. Begini, Ya Maulana, Ya Habibar Ruh, qulubu widadikum tashtaqu, wa ila ladidhi liqaikum tartahu, yuballighuna as-salama alaikum, wa yatamannawna al-liqa'a bikum, wa yarjuna ghufrana rabbikum wa rahmatuh. Duhai tempat hatiku menjadi damai. Ya, wahai Maulana, wahai kekasih jiwaku. Ya, qulubu widadikum tashtaqu. Hati para pencintamu tengah merindu. Hari ini saya merindu. Merindu. Merindu Maulana. Merindu Gus Dur. Yang nanti juga setiap tahun akan diselenggarakan haul dan sampai sekarang. Oke? Nikmat berjumpa denganmu dalam damai. Wa ila ladiri liqaikum tartahu. Betapa indahnya bisa bertemu dengan engkau. Hatiku menjadi damai. Yuballighuna assalamu alaikum. Mereka yang ditinggalkan menyampaikan salam untuk kau. Mereka berharap bertemu dengan engkau. Sambil bermimpi untuk bertemu denganmu, mengharapkan ampunan dan kasih Tuhan. Masya Allah, saya bilang begitu ketika saya meninggalkan Konya. Saya menyampaikan kata-kata ini. Dada, dada. Dan di uh, dan di apa namanya itu bandara itu pulang itu saya Masya Allah menangis ya diantar oleh teman saya Budi dan beberapa teman. Masya Allah merindukan terus dan saya mengingat cinta-cinta yang lain yang sama
yaitu Rabi'ah al-Adawiyah dan Laila Majnun. Itu cinta platonis, bukan cinta birahi. Oke? Jadi kalau saya menyebut cinta itu adalah atau Rumi atau siapa bicara cinta, itu adalah cinta platonik, platonis. Bukan cinta birahi seperti Anda semua yang muda-muda itu. Ya, cintanya cinta hasrat, hasrat seksual birahi itu. Tapi Rumi, Ibnu Arabi, Sultan Qunawi, Al-Hallaj, dan nanti para sufi-sufi berikutnya mencintai kata-kata cinta hanya ditujukan kepada Tuhan. Begitu dulu ya, sebisanya aja nih, seketemunya nih. Tolong dibaca aja, nanti kalau ada masalah ya didiskusikan aja masing-masing gitu. Saya berharap sih tidak berhenti membaca, menulis, membagi pengetahuan, dan menebarkan cinta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya, luar biasa sekali. Eh, Kami mendapatkan banyak sekali wawasan terkait buku ini. Eh, di buku ini Buya banyak sekali eh, mencatut nama-nama seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Ya, ya, Laila Majnun, termasuk ya. ini. Dan kalau sepembacaan saya Buya, benang Ya, merah antara semua itu adalah ya cinta itu Buya. iya, Oke. Dan betul. tadi Buya juga menyebut tentang Majalis Sab'ah. Kebetulan Ya, buku itu ada. sudah Mana? diterjemahkan oleh Turas Pustaka, Buya. Iya. Oke. Saya kira siapa? Afifah ya. Iya, Mbak Afifah. Jadi Itu. akan langsung dari bahasa Persia, Buya. Iya, lama sekali. Dia pernah datang ke saya Oh, dengan iya. suaminya, Oke. ngobrol, memberikan hadiah tenunan dari Persia. Dan saya satu-satunya, saya bilang, Mbak Afifah, satu-satunya wilayah yang saya rindukan, tetapi belum terjadi wilayah Persia sampai Skandinavia, sampai di tempat kelahiran Maulana Rumi. Oke. Masya Allah. Ya, oke. Terus mudah-mudahan saya nanti ya, saya punya ini. Oh, Jih. Nanti, Siap, Buya. Oke, nanti oke. ya bukunya. Ya, Ya, dan juga tadi Buya menyinggung soal Rabi'ah Adawiyah dan iya. kebetulan saya sudah menyiapkan pertanyaan tentang itu Buya. Oh ya. Jadi ini kebetulan sebelum itu teman-teman juga ini kebetulan sudah banyak yang raise hand, angkat tangan, ingin menyampaikan pertanyaan kepada Buya. Ah, Saya persilahkan kepada Kak Meiza Nurlista. Silakan open mic, silakan sebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya. Kalau bisa singkat saja ya Kak. Ya, sebelumnya terima kasih Kak. Assalamualaikum Buya. Salam, salam Meza. Ya, Mbak. Kalau Buya ngomongin Gus Dur, kebetulan saya lahir di Jombang Buya. Tempat Wah, oke oke. Oh, sahabat betul Gus Dur itu. Masya Allah. Iya, Ah, izin bertanya Buya, oke. bagaimana sih cara Buya itu bisa menulis karya sebagus itu? Karena kan anak muda itu kan minim Buya literasinya itu. Jadi kayak Masya Allah. nulis itu juga males Buya. Apalagi puisi Jalaluddin Rumi itu kan kayak ngenah banget, penguat Masya banget. Allah. Kalau mengingat Allah. Bagaimana sih Masya cara Buya bisa menulis karya-karya Allah. buku yang baru terbit ini dan juga karya-karya yang sebelumnya? Seperti Oke, terima kasih. makasih ya. Aduh, senang sekali. Baik sekali. Teman-teman sekalian, saya tidak ingin bermaksud menyombongkan diri ya, tetapi saya hanya bercerita. Hari ini saya sudah menulis buku 46 buku. Ini yang terakhir 46 itu. Yang lain-lain, ada dua perspektif yang saya kembangkan dalam tulisan buku-buku saya tentang gender perempuan dan tentang
eh, apa namanya, pluralisme, dan pada akhirnya saya menuju kepada sufisme itu ya terakhir. Itu karena itu proses perjalanan panjang dari saya berpikir. Nah, apa yang mendasari saya kemudian ingin terus menulis. Lagi-lagi saya ingin menceritakan di Bukit Aladin itu. Saya ada di dalam buku Qawaidul Ishqil Arba'un itu. 40 kaidah. Di dalam pendahuluannya itu ada sebuah kata-kata yang menyentuh hati saya dan tidak pernah bisa dilupakan. Apa? Kata-kata ini saya hafal. Lan yakunil mautu huwa alladhi yuqliquni. Li'annani lam akun a'tabirhu nihaya. Bal ma kana yuqliquni huwa an amuta min duni an ukhallifa turathan. Wa sawfa anqulu hadha ila tilmizi wa ustadi. Katanya di situ. Itu kata-kata Syekh Syamsi Tabrizi. Bahasa yang saya terjemahkan dari kata-kata ini. Kematian bukanlah sesuatu yang aku gelisahkan. Karena menurut aku, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanyalah waktu istirahat sejenak, ya, singgah sejenak, menunggu proses pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas kita di muka bumi ini. Yang aku gelisahkan adalah manakala aku mati, aku tidak meninggalkan sesuatu. Kalau saya menerjemahkannya, tidak meninggalkan sesuatu yang membuat aku hidup selama-lamanya. Di sini sih, tadi bahasanya turas. Turas nih. Seperti penerbit ini turas nih. Hebat nih. Luar biasa turas itu. Tapi bahasa saya adalah peninggalan yang abadi. Yang akan menjadi bacaan orang-orang sesudah penulis itu. Saya merenung sekali membaca kata ini. Merenung sebentar, Masya Allah. Apa ya yang aku gelisahkan adalah manakala aku mati, aku tidak meninggalkan sesuatu yang membuat aku hidup selama-lamanya. Saya temukan bahwa apa yang saya ketahui hari ini, pengetahuan saya hari ini, adalah berkat saya memperoleh pengetahuan dari orang-orang yang sudah wafat beribu tahun yang lalu. Dari Imam Syafi'i, para imam-imam madhab, ya, Maulana Rumi, Ibnu Arabi, Imam Suyuti, Imam Nawawi, segala macam. Jadi saya mendapatkan pengetahuan dari peninggalan-peninggalan mereka. Beliau-beliau itu luar biasa, Masya Allah. Dan seakan-akan saya bilang, beliau-beliau masih ada bersama saya, mendiskusikan bersama saya. Ya, saya mendiskusikan karya Imam Nawawi, ini Ususul Hikam. Masya Allah, saya membaca kitab-kitab Imam Nawawi. Oh, itu ya. Jadi, tetapi kalau kita membaca tokoh-tokoh itu, maka hari-harinya tidak lepas dari membaca buku. Tidak lepas dari membaca buku. Tidak lepas dari bergaul, berduduk bersama dengan para ulama. Jalisil ulama wal hukama. Tazdad ilman wa hikmatan.
Begitu bahasanya para ulama. Berduduklah bersama para ulama dan para bijak bestari. Kau akan mendapatkan pengetahuan, ilmu, dan kebijaksanaan. Saya menangis betul, Masya Allah. Kalau saya menulis buku, ulama-ulama yang menghabiskan hari-harinya membaca dan menulis itu. Sambil jalan. Teman-teman sekalian, Ibnu Arabi itu menulis 500, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 500 buku. Setiap duduk, dia menulis. Imam Al-Ghazali di Menara Jami' Al-Umawi, 10 tahun berada di sana. Hari-harinya membaca dan menulis. Kadang-kadang turun untuk bertemu dengan orang-orang. Ada lagi seorang ulama yang hari-harinya jalan kaki saja. Menemui ulama. Tidak punya apa-apa. Kalau pengen makan, dia ingin menawarkan diri untuk menjaga jalan. Atau menunggu hanya untuk makan 1 hari itu. Atau 2 hari itu. Setelah itu pergi lagi. Berjalan menemui para ulama. Insya Allah. Wah, ah, coba baca lagi ya. Nanti buku saya tentang ulama-ulama dan para bijak bestari itu Iya. hari-harinya membaca dan menulis. Jadi kiatnya gitu aja deh. Tuhan, jangan tinggalkan. Quote saya kan begitu. Jangan biarkan hari-harimu pergi tanpa membaca, menulis, membagi pengetahuan, dan menebarkan cinta. Itu Pak. Oke, itu aja jawabannya. Mohon maaf ya, Mbak. Kalau cerita Gus Dur nanti panjang lagi. Saya sampai hari ini teman akar saya adalah Ibu Sinta sekarang. Oh, oke. Jadi, Gitu. berikutnya ada pertanyaan, ada Kak Hasemi Fauzia. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Semi Fauzia dari Bandung. Salam hormat Buya, senang Ya, sekali bisa. sekarang izin bertanya Buya, Ya. mengapa Buya memilih Rumi gitu sebagai tokoh sentral dalam membahas tema cinta? Kemudian dilihat perjalanan dan risetnya pasti akan sulit gitu. Kemudian tapi Buya dengan senang hati merangkainya. Masya Allah. Terus satu lagi, apa makna cinta dalam perspektif sufistik yang dijelaskan dan bagaimana hal itu berhubungan dengan ajaran Rumi? Terima kasih Buya. Nah, makasih ya. Ya, saya itu nggak tahu ya, diberi anugerah oleh Allah itu senang kepada pengetahuan dan sastra. Jadi saya sebenarnya sudah bisa melihat bagaimana tingkatan-tingkatan pengetahuan itu. Orang awam biasanya membaca buku itu semuanya sampai baru paham. Ada yang lebih tinggi dari itu, maka ringkasan novel itu ya novel ringkasan cerpen misalnya. Tapi tingkat yang akan selanjutnya adalah buku misalnya melihat pengantar, kemudian kesimpulan. Oh, paham. Di atas itu ada lagi pengetahuan itu tentang semua karya-karya tulis dalam bentuk puisi. Nah, itu. Puisi itu mencakup dan puisi itu selalu indah. Ya, belajarlah sastra. Kau akan mengerti bahasa manusia dan bicaramu akan santun. Begitu. Jadi saya menemukan gabungan di antara pengetahuan filsafat dan pengetahuan sastra. Sahabat, itu pada Rumi. Saya memilih Rumi.
Tadi saya sudah memberikan, saya kagum sekali mengapa hanya Rumi yang diperingati oleh dunia di Barat. Bahkan orang menyebut Masnawinya Rumi, Masnawi, maknawinya Rumi, itu bagaikan Al-Quran dalam bahasa Persia. Luar biasa, saya nggak ngerti sama sekali. Ya kalau dibaca ini juga saya nggak ngerti sebetulnya. Kalau satu persatu nggak tahu ada siapa ya. Ya kira-kira sudah ada ya penerjemahan ini. Masya Allah, nggak bisa. Jadi satu, kalau ditanya mengapa saya memilih Rumi, karena di dalamnya Rumi telah melalui proses panjang. Tadi saya sudah menggambarkan nanti ya, piramida itu. Rumi dulunya ahli fikih. Sama dengan Ibnu Athaillah Sakandari itu. Hikam Ibnu Athaillah. Dulunya fikih. Fikih saja. Tapi tidak pernah memikirkan mengapa keputusannya begitu. Akhirnya diskusi lagi. Ditanya, dialektika. Mengapa keputusannya begitu? Mengapa fikih? Nah, naik terus, berdiskusi terus, diskusi. Prosesnya dialektika intelektual. Dan akhirnya ditemukan. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan satu lagi. Anna lil Qur'ani arba'atu ma'anin. Gitu. Imam Ali bin Thalib mengatakan, kata Nabi, setiap ayat dalam Al-Quran itu memiliki 4 lapis makna. Zahiran, wa batinan, wa haddan, amatla'an. Masya Allah. Gitu. Setiap kata, setiap huruf kata, apalagi kalimat ya, di dalam Al-Quran itu memiliki 4 lapis makna. Zahiran, literal, harfiah, tekstualis. Itu pada umumnya orang, dan ini fuqaha. Fuqaha, lapisan fuqaha. Lapisan kedua, wabatinan. Itu adalah pemikir intelektual. Wahaddan. Nah, itu ada satu batinul batin. Jadi bahasa dia batinul batin. Saya sudah menulis jadi ya di apa namanya kitab Qawaidul Iskil Arbaun sendiri juga disebutkan kaidah yang keberapa itu zahiran wa batinan wa haddan ay batinul batin nama telaan itu ya. Jadi tidak sembarangan cara memahaminya itu berlapis-lapis ke bawah sampai bilang tidak ada yang bisa dikatakan ditafsirkan karena itu puncak pertemuan manusia dengan Tuhan. Diam. Jadi fuqaha ulama, bahkan di sana ulama katanya ulama, fuqaha ulama gitu. Terus sufi. Dan di atas itu diam. Masya Allah. Ya itu, silakan dibaca. Syarah Qawaidul Iskil Arba'un. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ya kalau kepengen ya harus harus belajar terus ya tadi itu. Jadi saya tuh ngajar tuh begini. Jangan berhenti pada sebuah pernyataan. Jika Anda membaca sebuah teks, apapun teks itu, Al-Quran, hadis, pernyataan para ulama, jangan berhenti kepada pernyataan itu. Tapi bertanyalah, mengapa pernyataannya begitu? Dan jangan berhenti pada jawaban atas mengapa logika. Tapi bertanyalah, untuk apa? Begitu lapisan ketiga itu, untuk apa? Dan bagaimana terakhir?
Itu di mana-mana saya mengajarkan begitu. Di mana-mana saya memancing dan berharap ya, siapapun yang membaca teks Al-Quran harus jangan berhenti pada sebuah pernyataan. Karena pernyataan itu adalah respon atas realitas. Itu, tetapi realitas bisa berubah. Yang harus dipahami adalah logika dari jawaban itu. Dari pertanyaannya adalah mengapa. Tetapi tidak cukup logika memberikan, karena bisa sia-sia hanya sekedar memuaskan pikiran saja. Yang harus dicari adalah untuk apa. Nah, itu baru ada manfaatnya untuk kehidupan bersama itu. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Jadi tadi bagaimana cara menyeimbangkan, menggabungkan. Ya, harus mendaki dikit-dikit. Jadi mendaki dari bawah dulu, belajar fikih dulu. Terus ditanyakanlah mengapa hukumnya begitu, mengapa hukumnya begitu, mengapa hukumnya begitu. Wah, kalau teman-teman belajar ngobrol sama saya ya, mungkin akan, aduh, saya dianggap kafir ya. Bisa-bisa. Masalah karena saya sendiri sudah mengalami diadili hanya karena pikiran saya mungkin dianggap salah. Perempuan bisa menjadi imam sholat yang makmumnya laki-laki. Waduh, saya dihukum, diadili oleh 300 kiai hanya karena saya punya pandangan seperti itu. Nah, jadi tadi begitu ya, harus mendaki. Kayak mendaki gunung gitu. Nanti di puncak gunung kau akan melihat keindahan alam itu. Nah, itu aja dulu ya. Udah malam nih. Ya, oke. Ya, Bu ya. Saya, ya Ya. oke. Ya, ada lagi? Ini ada beberapa pertanyaan terakhir, Bu ya. Hmm. Ini di antaranya seperti ini, bagaimana kita menginternalisasikan ajaran ini, Bu ya, di era modern ini, Bu ya. Ya, ya saya bilang, eh, saya sudah sering sekali mengatakan, dunia ini tenggelam dalam luka. Dari ubun-ubun, kata Rumi nih, gharikun, al-alamu gharikun fil alami wal ma'asi. Alam dunia hari ini tengah tenggelam dalam luka dan eh, apa ya, al-ma'aw, al-ma'asi, keputusasaan. Tidak ada cara untuk menyembuhkan luka itu kecuali di tangan cinta. Allah Nabi begitu mengatakannya. Masya Allah. Begitu. Ya tidak bisa melompat ya. Anda akan sangat sulit sekali seperti mendaki itu. Berliku-liku, terjal, dan seterusnya. Tapi seperti Anda sering kami, demi cinta, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Itu harusnya ya. Eh, Terakhir itu ya, tapi saya ingin terakhir sekali ini gini ada wasiat Rumi ini yang menurut saya penting sekali untuk direnungkan, diingat. Saya menulis tentang wasiat Rumi itu, atau nggak tahu ya. Aku berharap kalian bisa mengendalikan diri dimanapun. Takwa itu pengendalian diri. Saya selalu memberikan makna takwa itu pengendalian diri. Semua agama memusatkan diri pada takwa itu. Mengajarkan. Jangan banyak makan. Jangan banyak tidur. Ayo, sanggup nggak? Ayo. Jangan banyak bicara yang tidak penting. Jangan melukai siapapun dan apapun. La tahtakir ahadan wala syai'an. Lianna Allah la yahtakiruhu hina khalaqahu.
Jangan rendahkan siapapun dan apapun. Karena Tuhan tidak merendahkannya ketika menciptakannya. Nah, jangan mengeluh. Berterima kasihlah kepada Tuhan dan jangan mengeluh atas duka yang menimpamu dan atas perilaku buruk orang lain kepadamu. Sanggup nggak? Tinggalkan, berbuat baiklah kepada semua orang. Ahibbah kulla insanin. Itu ya. Tinggalkan bergaul dengan orang safi. Kalau saya menerjemahkan ini, mungkin sama dengan kata-kata Rocky Gerung. Dungu. Tinggalkan bergaul dengan orang safi. Dalam kurung terjemahannya dungu. Allah alam ya, benar atau tidak ya. Bertemanlah dengan orang-orang saleh yang berakhlak mulia. Kata-kata sedikit tapi bermanfaat lebih baik daripada kata-kata yang banyak tetapi tak bermakna. Hindarkan diri dari kalian melakukan hal-hal yang dapat melukai hati orang. Rajinlah berdoa dan berpuasa, menahan diri. Terimalah apapun pemberian Tuhan tanpa keluh. Tahan diri Anda atas perilaku yang buruk orang lain. Masya Allah. Kanjeng Nabi itu dilukai, dibalas. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Al-Qur'annya mengatakan begitu. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Dengan tindakan yang terbaik. Gitu ya. Orang terbaik adalah dia yang berbuat baik kepada orang lain. Begitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Buya atas waktunya dan atas ilmunya yang sudah diberikan malam hari ini. Sebelum kita akhiri Buya, kita barangkali bisa foto bersama. Iya, iya, iya. Wajib itu, wajib. Begini, saya biasa kalau ketemu tadi juga di Universitas Gunung Jati siang tadi. Terus foto. Saya bilang, wa min arkanil ijtima'i akhdhus surah. Oh. Di antara rukun pertemuan adalah foto bersama. Gitu. Ya, rukun lu, rukun ya. Kewajiban. Oke, silakan. Ini di layar saya ada 3 slide, jadi nanti kita akan ambil 3 kali. Mohon dinyalakan kameranya, teman-teman. Ya. Silakan. Kita mau ambil foto bersama Buya ya. Oke, silakan teman-teman. Ya. Oke, ditahan dulu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Buya. Terima kasih Mas Fauzul. Terima kasih ya. Mudah-mudahan laris ya.